Iya, karena memang nggak ada bukti size. Jadi Matius 27 ayat 51 sampai 57 nggak ada bukti size. Jadi Yeremia bisanya ya berapa udah tadi ada Yeremia kata tolol 4:22 tertulis budak. di Alkitab? Yeremia 4:22 botol bodoh tolol. Oke, 4 ayat 22 ya. Saya buka ya. Bacanya Oke, baca ini ada ini yang belum pernah baca dia, belum pernah baca dia, belum pernah baca dia. Yeremia ayat 4 ayat 22. Ayat 22 di sini tertulis bodoh bukan tolol ya. Sungguh bodoh umatku itu karena mereka tidak mengenal aku gitu. Mereka Mana bacot. Dari tadi kok bacot sih. Ya udah data mana? Otak perempuan memang ya setengah dari laki-laki. Jadi kayak gini ya. Setengah ya. Cari masalah dia. Separuh. Cari masalah dia. Separuh dari laki-laki ya kalau di ayat kalian. Nah, jadi kalau kayak gini dari yang saya cari di sains maupun di Alkitab, kan di Alkitab ada nih ya, di Matius, Injil Matius yang 27 ya tujuannya atau enggak ada benefitnya buat tujuannya apa gitu. Untuk membuktikan bahwa berarti nggak ada, Mbak. Bukan dibuktikan saja. Nggak ada, udah. Iya, Udah, aku jawab nggak ada. Nggak ada. Sudah, waktu nggak ada lanjut. Kok nggak ada sih? Udah menang Terus turunin. mengenai gitu. tadi kamu bilang Turunin otak kayak gitu. setengah. Itu Otak diskusi. setengah. Udah itu udah lewat. Kamu nggak mampu di situ. Kamu nggak bilang mampu otak sih? setengah. Iya udah. Kan kamu nggak mampu. Kita tinggalkan Nggak, otak itu. separuh, biar Capek ngejarin. sesuai Ya udah. sama- Nggak apa-apa. Di Ya, saat kamu otak narasikan separuh otak aja, otak separuh, padahal datanya juga nggak ada ya. Mana pernah Allah menciptakan manusia itu otaknya separuh? Nggak pernah. Tapi coba kamu lihat ke layar ya. Akal. Kamu tadi bilang otak loh. Kamu tadi bilang otak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mualaf Natali dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Karena memang nggak ada bukti size. Jadi Matius 27 ayat 51 sampai 57 nggak ada bukti size. Jadi bisanya ya udah Yeremia 4:22 budak. Di Alkitab. Yeremia 4:22 botol bodoh tolol. Oke, 4 ayat 22 ya. Saya buka ya. Bacanya Oke, baca, ini ada yang belum pernah baca dia, belum pernah baca dia, belum pernah baca dia. Yeremia ayat 4 ayat 22. Ayat 22 di sini tertulis bodoh bukan tolol ya. Sungguh bodoh umatku itu karena mereka tidak mengenal aku gitu. Mereka adalah anak-anak yang bodoh, Tolol dan tidak mempunyai pengertian. Ini ketika
jangan dirubah, weh. Aduh, kau ini bodoh. Jangan dirubah-rubah, weh. Nipu lagi Ya, kau. oke, bodoh. Oke, Ya. oke. Nih, Yeremia 4:22 kau. Nih. Ya, jadi baca kata-kata ya. yang begonya itu mah. Rungokno kupingmu, bodoh. Kalau Ya, yang rungokno begonya itu kupingmu. mana? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Iya, nggak apa-apa, nggak Mereka jadi masalah. Karena itu, iya, itu nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu di situ. Tadi kamu kan bilang, Jederkon, nggak bisa berubah. jederkon. Ingat, ya, tapi kamu bisa ngubah dari kata bodoh. Bodoh tolol. Udah begitu Makanya diskusi. kau ya. Denang. Udahlah. Udah begitu diskusi. Makanya ketinggian. Kalau saya Udah minta begitu bukti diskusi size baru di menang, Matius udah 27 itu terlalu tinggi untuk Turunin, udah kamu. kayak gitu. Menang Terlalu turunin tinggi. kayak gitu. Terlalu tinggi. Jadi kalau Apanya misalnya terlalu ya, tinggi? saya Apanya minta terlalu bukti tinggi? sains ke Kasta kamu yang laki-laki namanya di terlalu- Matius 27. lebih tinggi Kamu dari nggak bisa wanita. buktiin kan? Gitu. Coba kalau kamu bisa buktiin sekarang. Nggak bisa buktiin maksudnya? Buktikan secara sains di dalam Matius 27 51 sampai 57. Mana bukti secara sainsnya kalau itu pernah terjadi? Terus kalau misalkan secara Gak usah bukti misalkan di mana, gak usah Enggak, misalkan banyak. Oh iya, Menghayal aja kau kerjanya dari tadi. langsung Gak usah percaya misalkan berarti. mana cepetan. Berarti percaya. Mana? Dilihat Berarti dulu. percaya. Mana? Sumbernya dari buktikan? mana? Kau Iya, Bang, diskusi minta maksudnya gini. tunjukkan Kalau dia kan bukti aja. minta- Berarti percaya. Iya, dia jauhin dikit Kak, Lionnya. Kok susah banget sih Kenapa? jawabnya? Gini. Kenapa? Ya, jadi gini. Dia nuntut saya buat cari sainsnya mana katanya gitu ya. Iya dong. Sainsnya mana? Oke. Berarti di sini kalau misalkan Izin sainsnya sebentar terbukti, Bang Greg, anak Rimba saya izin turun nanya dulu dulu. ya, Mbak Natalia, semua Bang Jul. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. iya, Ustaz. jadi Iya, kalau iya, sainsnya ketemu Thank you, berarti Ustaz. Anda menjadi Assalamualaikum Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudi Anda menjadi Kristen setelah sainsnya? Jadi Kristen. Jadi apa gunanya? Apa gunanya Anda suruh saya baru? Apa gunanya? Kami udah kembali loh, kami kembali kepada Islam loh. Iya gini Tiba-tiba bang, mau ngajak gini bang, lagi. gini bang, gini. Kenapa ya pingin banget dapat jemaat ya Allah, saking banyak yang mualaf nggak ada yang murtad gitu caranya ya. Coba maksa-maksa gini bang, ya. jangan gelap mata, jangan gelap hati, ya. Jadi kayak gini, kan Anda menuntut saya untuk membuktikan bahwasanya pencarian dengan sains dengan ayat Alkitab itu kalau sama harus sama. Mana bacot. Dari tadi kok bacot bacot. sih. Ya udah Gini, data mana? Otak perempuan memang ya setengah dari laki-laki. Jadi kayak gini ya. Setengah. Cari masalah dia. Separuh. Cari masalah dia. Separuh dari laki-laki ya kalau di ayat kalian. Nah, jadi kalau kayak gini dari yang saya cari di sains maupun di Alkitab, kan di Alkitab ada nih ya, di Matius. Injil Matius yang 27 pasal 27 ayat 51. Ya, udah tertera di situ kan sampai 57 bahwa bait suci itu terbelah gitu. Data eksternal yang diminta sama Mbak Natalia. Data eksternalnya, bukti sainsnya. Ngerti nggak, Ya, Bang? tapi gini, Anda suruh saya membuktikan kalau misalkan Nggak bisa. itu nggak ada tujuannya atau nggak ada benefitnya buat Tujuannya apa gitu. untuk membuktikan Oh, Bible berarti itu nggak ada, cuma Mbak. buat Dibuktikan bohong. saja. Nggak ada, udah. Iya, Udah, nggak ada, terjawab, berarti ya. nggak ada. Nggak ada, Iya, ya berarti nggak ada, lanjut. Kok nggak ada sih? Udah menang Terus turunin mengenai gitu. tadi kamu bilang Ah, turunin otak kayak gitu. setengah. Itu Otak diskusi. setengah. Udah itu udah lewat. Kamu nggak mampu di situ. Kamu nggak bilang mampu otak sih? setengah. Iya udah. Kan kamu nggak mampu. Kita tinggalkan Nggak, otak itu. separuh, biar Capek ngejarin. sesuai Ya udah. sama- Nggak apa-apa. Di saat Ya, kamu otak narasikan separuh otak aja, otak separuh, padahal datanya juga nggak ada ya. Mana pernah Allah menciptakan manusia itu otaknya separuh? Nggak pernah. Tapi coba kamu lihat ke layar ya. akal. Kamu tadi bilang otak loh. Kamu tadi bilang otak loh. Nih Ya kan akal di otak. Ya di udah otak. gini ya. Bukan Kalau akal separuh, kalaupun yang kamu tuduhkan itu akal akalnya separuh, di mana? Kakak akalnya di dengkul. Hey. Akalnya di mana? Akal Kalau itu di kamu bilang- kepala. Diam dulu. Oke, Kalau diam. kamu Oh, bilang diam. apa? Oke, diam. kalau kamu bilang akal separuh, itu masih punya akal. Kalau kehilangan akal, udah gila, udah nggak waras gimana? Ini Tuhanmu nih, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tuhan nggak waras. Apa ini katanya? Iya, kenapa dibilang Gila. Tuhan Ya, itu ada gila. penjelasannya. Udah gila. Itu ada Gila. penjelasannya. Aduh, alamak jangan. Astaga, kamu buka di kitab kamu HJR coba. Gila. HJR coba buka deh HJR. Coba surat HJR kamu lihat juga di situ. Di situ tertulis Muhammad gila tahu.
Di situ tertulis Muhammad gila di HJR. Kan itu orang Coba kafir dibuka. yang berbicara Coba buka di dulu. dalam surat Al-Hijr Iya, ayat ke-6 ini itu dalam tuduhan orang surat kafir. Waalaikumsalam. Jadi nggak masalah. Di situ tertulis Kalau orang bahwasannya kafir sebagai pembenci baginda Iya, Muhammad Muhammad gila. mengatakan Nabi Muhammad gila, wajar, Iya, memang nggak Muhammad ada yang gila. salah. Betul, nggak ada yang salah. Di HJR Keluarga Muhammad itu Tuhan, gila. kaum keluarga Tuhan Bener nggak? ngomong Tuhan Iya, tapi mengakui nggak? Enggak, tapi kamu mengakui nggak? Tuhannya gila, oh my god, kebahaya Ini parah nih. Iya, jadi di punya HJR punya itu Tuhan yang benar gila. nggak? Enak Itu rasanya suratnya punya Tuhan benar yang nggak gila. di Gimana HJR rasanya itu? punya Tuhan yang gila? Iya, di Rasanya HJR itu gimana? Muhammad gila, kamu sembah-sembah itu wajar gak? Gimana Ya itu rasanya punya biasa Tuhan yang karena gila? kau yang mengatakan orang kafir loh yang mengatakan itu. HJR, Iya. HJR. HJR. Iya, di HJR. Di dalam HJR. surat Al-Hijr ayat yang ke-6, dengarkan kau kafir, Iya, itu HJR ya. mengatakan Nabi Muhammad gila itu adalah orang kafir. Jadi nggak aneh, namanya juga orang kafir. Orang kafir Iya. menolak kenabian Muhammad, jadi wajar. Nggak Tapi ini ada, kaum keluarga, kaum keluarga Tuhan. Nggak ada, buka dulu, mendengar buka hal dulu itu, dong, buka dulu, terus buka dibilang dulu yang gila nih. Ada Mbak dulu. Natali dia udah macet tadi Mbak Natali HJR-nya dia buka nggak dulu. sanggup Enggak, udah lancar membuktikan. Jun. Yang macet kamu dari tadi soalnya nggak ngomong, cuman patah-patahin Mana? suara Saya doang. menghargai saudara saya bang supaya Saudara rumahnya kamu, tertib. emang kamu bersaudara. Nggak kayak kamu. Itu nggak Ini keroyok Jun. namanya, makanya yang lain diem soalnya nggak keroyok, nggak kayak kau. Bagus diam si Jun ini, nggak usah jadi moderator karena udah ribet, satu aja ribet apalagi tiga gitu loh. Oh iya ribet Ya, menurut kamu, Iya, nggak bener, bisa buktiin bener. data Karena soalnya udah jadi satu kan orang, ribet udah kan, nggak- iya. udah ini, udah nggak Ribet ini. kan soalnya nggak punya data. Dah. Kok nggak diludahin Iya, dulu, iya, Kang Kristen di Greg? bawah. Kok nggak diludahin dulu Oh iya sih? iya. Harusnya Lupa, diludahin lupa. dulu dong. Gimana? Siapa tadi namanya si Bobol tadi? Bobol tadi siapa? Enak Veteran, rasanya punya veteran. Tuhan gila enak. Veteran. Catat Mbak Natali. Oke, naik lagi Lagi. satu. Gantian aja biar tertib. Teman-teman, tok layar, tembuskan 1K Iya. teman-teman. Satu Halo, gugur ya, Thomas. satu gugur. Halo Thomas. Teman-teman, tok layar, tembuskan 1K. Halo Thomas. Halo, Oke, Islam Kristen bang. Ini Kristen ini. Kristen. Oke. Oke bang, kita punya tema Oten salah sembah, Oten longor dan tipu-tipu. Oke, Oten longor dan tipu-tipu itu nubuatan. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah Oten ini benar-benar longor atau tidak. Oke, lanjut. Fokus pada tema Oten salah sembah. Lanjut bang. Bang Thomas. Oh Bang Thomas. Ayatnya di mana ayatnya? Kok ayat? Itu pertanyaan Itu Bang kan kata Thomas. setan. Ayatnya di mana? Oh, kata Itu setan. pertanyaan. Oten salah sembah. Nah itu dia. Iya, ayatnya di mana? Itu pertanyaan Harus bang. dasar. Itu pertanyaan bang. Itu Nggak ada pertanyaan data. bang. Itu Itu pertanyaan. pertanyaan. Bukan? Ya terserah kau aja lah. Yang penting itu pertanyaan. Dah. Iya, itu pertanyaan dari iblis. Karena Iya terserah, iya saudara-saudara terserah dipakai terserah oleh kalau mau iblis jadi dari untuk iblis, mau dari setan, menghujat, mau ya. dari Saudara-saudara hantu, dipakai nyari iblis Tuhan, nah, untuk silakan. menghujat. mau Kasihan. diskusi, kasihan kau punya Bisa diskusi nih bang. argumentasi. Dua sudah. Dua Oten WO. Kalau nggak kuat, nggak bisa, nggak usah naik bang. Malu-maluin aja. Oke, Lawi nih Lawi. Oke Lawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih siapa? Oten, mana Oten? Yusuf itu boleh bang. Oten ya? Sepertinya sih ada typing tadi di bawah. Sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Oten ya, kalau nggak punya mental jangan naik lah, nanti nangis-nangis di pojokan lagi. Halo Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Yusuf. Yusuf, halo. Halo. Ya saya cuma dengarkan aja. Udah. Oh, muslim. Lanjutkan aja tuh. Oke ya, Bang. assalamualaikum bang. Bawa dulu ya. Salam. Oke siap. Oten bernyali naik lah. Bakso Nggak minta perlu naik open lagi cam. bang. Penasaran dia bang. Oke, penasaran dia sama Natalikanya dia. Bakso masih hidup kamu bakso. Bakso. Ya, kalian tantrum. Kok tantrum? Kenapa Siapa yang sih? Gejala awalnya gimana bakso? Kok bisa naik koma marah-marah kita gitu tanya kenapa? mana bukti ilmiah Muhammad menerima wahyu, kalian Alkitabiah jawabnya gimana sih? Minta bukti menerima wahyu. Dengar dulu, seperti kakak ini tadi menanyakan siapa ya tadi? Mana bukti ilmiah ayat itu katanya? Waduh, pertanyaan apa itu? Pertanyaannya minta bukti ilmiah, kok nanya lagi sih pertanyaannya apa sih Gini loh Mas? kak, ketika kakak bicara bukti ilmiah, tentu kita harus bukti ilmiah Alkitab yang kita tanya, bukan bukti ilmiah ayat. Loh, terus ayat Coba, maksudnya Alkitab mana bukan ayat gimana sih? mana buktinya Bukti Muhammad? ilmiah Alkitab bukan ayat Benar. gimana sih? Oh ya memang Nah, memang saya tanya Bible-mu kakak bukan ya. ayat ya. Mana bukti ilmiah dan bukti sainsnya Muhammad itu membela bulan? Coba, mana? Coba. Oke, jelaskan. langsung saya tunjukin. Sampai mati kau nggak bisa Enggak kau usah jelaskan. sampai mati langsung. Ngapain sampai mati? Mana coba? Langsung, Makanya nggak usah harus sampai mengerti mati. kita. Ini ya. Nggak usah sampai maka mati, nggak usah sampai memandang mati. 1.100 Nggak usah sampai orang mati, ya. ini maka langsung. memandang. Nggak usah. Kamu belum Tapi selesai kakak minjem. tidak. Kamu belum nilai minjem, udah langsung saya pertanyaan tunjukin bagus. buktinya. Iya, sabar. Oke, Nggak usah sampai mati. Nah, Kamu ini belum sih. minjem pun udah saya tunjukkan buktinya. Apa bukti ilmiahnya Muhammad membela bulan? Coba. Ini. Minta dulu, sabar dulu. CNN. Ya, sumbernya dari CNN ya. Ahli jelaskan viral bukti bulan pernah terbelah jejak mujizat Nabi. Tapi kalau ya. bukti Al-Quran, kau bilang buktinya Al-Quran. Langsung, nggak pakai lama. Nggak sampai kamu mingkem udah langsung muncul buktinya. Nih. Mana ada fenomena alam sepanjang Nih, sejarah? Rima, ini nih nama-nama namanya nih. terbelah. Udah, kamu mau diskusi nggak botol? Udah ya, Alamat udah ya. turun, celuk. Udah. Coba sih sekarang kamu buktikan ya. Di mana sih matahari terbenam di sebelah jalan raya Ulangan 11:30 itu di mana? Masa kau bilang Mana jalan raya mana yang benar? Ayo. Nah, kalau nggak mau diskusi kita ludahin ya. Hui, nah masuk jahanam sono. Masuk jahanam. Dikasih bukti loh, itu ada buktinya. Silakan diverifikasi, ya kan gitu. Iya. Enak kok. Oke, siapa lagi nih? Hanjo. Langit bertiang-tiang atau tiang langit bergoyang-goyang. Bang, Halo, sudah Hanjo. kasih naik kah bang? Oh, turun lagi dia, rupanya takut dia. Itu Hanzo yang dulu bukan sih? Kayaknya semoga yang dulu. Kalau dulu dia bagus ya. Kayak ini. Ten. Lucu ya katanya sampai mati. Jangan kan mati, dia belum mingkem aja udah aku tunjukin datanya. Gak usah sampai mati lah. Belum mingkem aku tunjukin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Ya bang, sambil dia tidur tadi bang, kok sampai segitunya orang ini bang, nggak Nah, percaya. begitu lautin bang. Begitu lautin bang. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngomong bisa bang? Oke bang. Gini loh bang, kalau Biar nggak potong oten-oten waktu, itu biar- berdiskusi, kalau oten-oten berdiskusi, ditenang aja, kalau macam-macam sakit telinga dengarnya.
Itu sampah semua itu. Ya gitu Itu. lah Bang. Siap. Sampah manusia kere semua itu yang naik-naik itu. Tendang aja kalau nonton, bikin sakit telinga. Ya gitulah Bang. Itu contoh Bang, kita Itu. kasih lihat mereka di sini sebagai contoh biar Itulah tahu sudah tuh. dikasih capek-capek ngasih data, kasihan bundanya itu. Memang otaknya otak apa itu oten itu enggak punya otak itu. Lemak babi dan itu Itu kebanyakan. aja. lemak babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bang ya atas dukungannya Bang ya semua. Sehat selalu. Ya udah izin turun bang. Makasih Oke, siap, Bang. Sehat selalu, Bang. Sehat selalu ya. Ya. Siap, amin ya aku. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih penasaran bakso. Waktu naik lagi ya? Penasaran semua. Bakso tuh tapi kalau dimintain yang terlalu ilmiah tuh dia nggak bakal mampu memang. Omongannya kayak orang mabuk dia. Iya. Ten. Oke, halo, Dijens. Boso. Halo, Bosu. Boso. Halo, Bosu, halo. Oh, turun dia. Masih. Siapa nih? Oten. Oh, bintang. Oke, Jen Boso nggak mana nyahut Bintang? ya? turunin. Udah turun ya? Ya udah turun Bang. Bakso naik lagi nih, bakso nih. Nggak apa-apa lah, biarin aja daripada dia nangis juga kasihan. Yang penting kok diskusi bagus-bagus lah, bakso. Iya, Jangan gantian. dan tantrum lah. Iya. Ya gantian aja, saling dengarkan aja. Kang host, dengar dulu. Kita harus paham dulu arti bukti ilmiah. Udahlah, kau nggak paham. Udah nggak usah bahas itu, udah bahas yang lain Jangan aja. kau Pak. merujuk bukti ilmiah, tapi yang kau rujuk Alkitabiah, itu maksud saya. Iya, memang di Alkitabiah nggak ada yang ilmiah memang. Udah jadi nggak bakal minta. Iya, lagi jadi dah. kok Iya. kakak saintis sama ilmiah bicara Alkitabiah. Iya, udah. Jadi memang Bible itu nggak bisa dibuktikan ilmiah, jadi nggak akan minta lagi kok. Biar mata memandang ini paham mana bukti Iya, Alkitabiah, mana bukti ilmiah, begitu. Iya, betul, nggak begitu paham dong. dia. Ha-ha. Udah paham dia Mbak Natalia. Nanya dia di Assalamualaikum, majelis Bang gimana Palong. bukti Itu ada ilmiah, dua, dia Bang. bilang. Bang Bakso. Bukan pertanyaan Halo. etis. Bentar Bang Bakso. Bang Bakso dengar dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kitab itu ada dua, ada yang ilmiah dibuktikan dengan ilmiah, ada yang belum bisa dibuktikan dengan ilmiah. Dalam Al-Quran sudah banyak yang dibuktikan secara ilmiah, Bang. Saya setuju itu, Bang, setuju. Tapi dia memang- kalau Bang dengar John, dulu, sabar ketika kita bicara ilmiah, Bang, kita tidak bisa merujuk kepada Alkitabiah dan Iya, nggak apa-apa. Quran. Iya. Gitu. Karena kalau Al-Quran, Ketika kita bicara Al-Quran, itu tentu kita menanyakan bukti ilmiah Al-Quran. Itu saya sangat setuju. Jangan ayat itu kalian ya. kalian Tapi tuntut kalau bukti Bible ilmiahnya, itu memang nggak bisa saya. dibuktikan ilmiah, ya kan Bang Bakso kan? Jadi kita nggak usah Iya. minta. Iya, ya udah Bang. Bible Sudah memang nggak diakui bisa. ini, Bang. Tanya mana bukti Alkitabiah? Iya, ya udah jangan Tapi nangis. itu baru elemen. Ya Jangan udah, nangis. oke, Bang Bakso, sebentar Bang Bakso. Iya. Sabar, kita maju diskusinya. Udah. Sekarang kita kembali kepada topik Oten salah sembah. Oke, lanjut. Oke. Ya, itu kan pertanyaan itu kan saya jawab tidak. Tunggu Bang Bakso. Saya ucapin sama Bang Bakso selamat siang, selamat sejahtera Bang Bakso. Tadi saya nyimak dari bawah nih ya, yang dimana host ini membawakan tema Oten salah sembah. Ya, LGR ataupun TPU ini saya nggak ngerti apa panjangannya ya. Iya. Tuh longor dan Tadi- tipu-tipu, Bang. Longor dan tipu-tipu. Oh, gitu ya. Longor dan tipu-tipu itu nubuatan. Enggak, longor dan tipu-tipu itu nubuatan. Nanti akan Formalnya mengenapi. judul ini pun nggak dewasa lagi. Judul ini Lanjut. Ya, lanjut. 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 Ya, udah Bang Bakso. Oh, Bang Holang mau bicara dulu. Jadi gini Bang Bakso, tadi katanya secara ilmiah tidak bisa nyatu dengan kata kitab. Iya. Oke,
kalau abang mau bantah Oten salah sembah ini, boleh bang. Aku juga mau pengen belajar nih bang. Iya, makanya Pernyataan tadi. kalau Oten itu tidak salah sembah bang. Enggak lah, enggak salah sembah lah. Iya, yang dimana kalau kita berbicara tentang kitab, yaitu kita tuh merujuk ke yang namanya Yesus. Betul nggak, Bang Bakso? Iya betul. Betul. Yang dimana Bang Bakso ya, maaf ya Bang Bakso, kalau orang kita Kristen atau orang Kristen tuh mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, saya boleh bertanya kan Bang Bakso, cuma kita pelan-pelan ya Bang Bakso. Ya. Nah, di mana ayat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan kan utusan? Dengar, makanya kita harus merujuk kepada ayat Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa firman itu pada mulanya firman. Kan begitu, tentu merujuk lagi ke ayat Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham saya sudah ada. Yohanes 10 ayat 30, bahwa saya dengan Bapa itu adalah satu. Nah, di situ kita rujukan kita ketika saudara-saudara muslim mengatakan itu ya. Jadi artinya semua dalil-dalil yang ada secara Alkitabiah itu jelas mengatakan seperti Yohanes 5 ayat 19 menegaskan kesatuannya dengan Allah Bapa, di mana Allah tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri melainkan hanya meniru pekerjaan yang dilihatnya dari Bapa. Kan begitu? Iya, coba teruskan aja Bang. Untuk menegaskan kepada umat manusia dan murid-muridnya bahwa legitimasi Allah itulah yang ditegaskan Yesus itu sering menyebutkan Bapa. Tapi gini loh, ketika kita merujuk tentang berbicara tentang Tuhan, yang jelasnya kalau Tuhan itu tidak mempunyai Tuhan lagi ya. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, yang namanya Tuhan itu Sang Cipta, Sang Kuasa, Sang Esa ya. Iya. Berarti dia tidak mempunyai Tuhan lagi ya selain dia. Ya makanya kan kita harus merujuk kepada, balik lagi ke konsep kekristenan itu, Allah Tritunggal atau Trinitas itu. Kan begitu. Konsepnya kan Allah Esa memiliki tiga cara bagaimana keberadaannya berbeda, namun satu substansi atau esensi. Contohnya air berupa es, cairan dan uap, tetapi tetap juga dia air atau H2O. Bagaimana Yesus bisa jadi Tuhan? Ya artinya kita harus menjawab secara teologis. Tuhan Yesus itu mempunyai dua kodrat atau dua nature. Oke Bang, sabar Bang. Dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ini kata inkarnasi ini harus sentralistik loh ini. Allah menjadi manusia bukan berarti kehilangan ketuhanannya ya. Yesus itu lapar, haus dan lelah. Yesus menunjukkan kerentanan manusiawinya. Udah dulu Bang, udah dulu. Dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Itu di nature itu. Oke, coba Bang, aku minta Abang buka Lukas 6 ayat 12 Bang. Kenapa? Lukas 6 ayat 12. Nanti saya kalau buka, saya jadi keluar. Kenapa? Ya harus buka dari Google nanti. Perangkatnya satu dia bang. Oh, biar saya yang buka. Perangkat lain. Biar saya yang buka Bang. Oke, Lukas 6 ayat 12 ya Bang ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada siapa Bang? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti di atas dia, masih ada di atas dia Bang ya? Nah, mari kita buka Yohanes 5 Bang. Yohanes 5 pasal 30 Bang. Ini Yohanes 5 ayat pasal 30, dia berkata Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku
sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau kita berbicara tentang ini, Bang, yang dimana Dia tidak menghakimi orang dan tidak membuat kehendaknya melalui diri sendiri, melainkan ada yang menyuruh Dia. Yang berarti Dia itu Tuhan, mendengarkan ada kata Tuhan di atas Dia, Mas Ian, gitu. Ini noise musik dari mana ya? Ya, Nah, pertanyaan saya, Bang, Yesus Tuhan, kalau kita Yesus Tuhan atau Allah, lalu sama siapa Dia itu? Ajaran siapa datang sama Dia? Buat siapa yang datang sama Dia, yang Dia kehendaki, Bang? ya saya bikin narasi saya ya. Artinya gini loh. Tadi kan udah saya menegaskan, ketika Yesus itu melakukan pengajaran dan berfirman kepada murid-muridnya atau kepada yang menyaksikannya, kan dia tadi kita balik bahwa Yesus itu punya due nature. Dia di situ kan sebagai seutuhnya dia sebagai manusia, tentu dia harus melegitimasi bahwa Allah itu ada, sehingga Yesus dalam ayat itu kan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan menunjukkan bahwa Yesus itu bertindak. Pertanyaan saya kan begitu, Bang. Dengar, Bang, pertanyaan saya tadi udah sangat begitu. Ya, saya udah paham, artinya kok ada lagi bapaknya, kan begitu maksud abang kan, kalau dia sebagai Tuhan kan begitu ya. Kan begitu, makanya saya tadi bilang Yesus itu menegaskan legitimasi Allah itu bahwa ada, karena Allah itu tidak dapat kelihatan, karena Yesus itu wujud Allah itu sendiri, sehingga menunjukkan Yesus bertindak berdasarkan otoritas ilahi, bukan kemauan pribadi dan kekuatannya sendiri. Waktu melakukan pengajaran menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar itu, Yesus mengacu kepada pengetahuan yang diterima, dan penghakimanku adil. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, karena tindakannya selaras dengan kehendak Bapa, maka penghakimannya adalah adil. Itu maknanya. Tentu konteks ketundukan kepada Bapa itu menegaskan hubungan Yesus dengan Bapa itu dan ketaatan yang sempurna kepadanya, untuk melegitimasi bahwa Allah itu ada, wujud nyata, jelas. Bukti kenabian itu kan Yesus memberikan alasan mengapa Dia berhak dipercaya, bukan hanya sekedar klaim tanpa bukti. Dan dasar penghakiman kan penekanan pada keadilan, dan penghakiman berasal dari ketidakberdayaannya untuk bertindak atas kehendak sendiri, menunjukkan bahwa Dia bertindak sebagai wakil dari Bapa itu, legitimasi bahwa Allah itu ada. Begitu. Karena Dia seutuhnya sebagai manusia dalam melakukan firman dan pengajaran yang due nature tadi. Ya, gini aja, Bang. Nah, ini aku maunya abang yang baca ya. Jangan aku yang baca, abang yang buka. Boleh kan, Bang? Kalau enggak host. Kalau enggak Natalia coba, Bang. Soalnya aku enggak ada kitab. Nah, coba dibuka 2 Yohanes 1 ayat 7, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Mikolin. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya? 2 Yohanes 1:7 itu ya, penyesat itu. Oh iya, antikristus itu ya. Oke. Coba. Tulang bakso, tolong dibaca dengan jelas lu, Bang. Saya dengar. Tunjukkanlah. Nih, 2 Yohanes 1:7 nih. Baca, Bang. Tapi kok saya nggak bisa lihat screen ya? Kenapa? Yang itu mirroringnya? Ini udah jelas loh, Bang. Iya, tapi di layar saya nggak ada kelihatan. Itu maksudku. Kelihatan loh, Bang. Ini aku pakai monitor buat live-kan di YouTube, di sini kelihatan. Terus kok di laptopku yang satunya juga kelihatan semua, Bang. Ini yang nonton juga kelihatan semua pasti. Iya, sama aku nggak kelihatan. Aku bukan bohong ya, nggak kelihatan. Entah handphoneku yang salah, nggak tahu lah ya. Coba dibacakan apa? Enggak, kalau ini ayat 1 ini, Bang, maunya karena abang tadi buat narasi seperti itu, aku maunya abang yang baca ini, Bang. Iya, maksudku kebetulan di layarku nggak kelihatan, itu persoalannya. Aku bacain aja ya, biar maju ya. Kok bisa begitu? Aku nggak. Aku ya. Aku bacain ya, Bang Bakso ya. Iya. Dengerin ya. Ya. 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Dia datang sebagai apa dikatakan situ? Manusia. Apa? Ketika manusia tidak menyatakan dan tidak mengakui dia sebagai manusia, dikatakan menjadi Penyesat. penyesat. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Berarti Anda itu jadi seorang Gimana sih tadi udah saya bilang, Yesus itu kan memiliki dua nature tadi saya bilang, dua kodrat. Kok nggak mengakui? Waduh, makanya kita harus balik merujuk ke konsep kekristenan lagi. Lagian ayat itu kan untuk memperingatkan umat Kristen ini waspada terhadap guru-guru palsu, menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus yang datang dalam tubuh manusia, sehingga mengajarkan ajaran yang salah dan mengarah pada kesesatan ketika mereka mengamalkan. Gini bang, oke lah. Menyangkal kebenaran tentang Yesus. Gini lah. Kan, kalau saya ambil ayat dari kitab pun, aku yakin kalau abang itu pasti lari daripada teks yang ada di kitab, pasti muter-muter bang. Teks. Sekarang gini aja bang. Sekarang gini aja. Secara logi dan akal bang, kita berbicara secara logi dan akal. Tunjukkan saya ayat yang menyatakan Yesus itu sendiri mengatakan dia adalah Allah atau Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Gimana sih abang ini? Artinya gini loh. Tunjukkan gini bang. Kita berbicara berbicara pakai data bang. Enggak, dengar dulu bang. Artinya kita bukan harus menuntut harus aku adalah Allah, karena ada tertulis bahwa ketika murid-muridnya mengkonfirmasi Yesus, apakah kau yang datang itu atau kau Bapa Allah itu? Iya, itu apa yang kau katakan, akulah guru dan Tuhan. Itu kan legitimasi sebagai Yesus itu Tuhan itu sendiri. Artinya gini loh, ketika Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa dia presiden, manusia sudah pasti tahu, rakyat Indonesia secara khusus sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu presiden. Bahkan masyarakat sebentar nih Bang Bakso. Anda kalau mengalihkan kepada presiden itu udah dikenal karena melalui hasil demokrasi. Jangan-jangan Anda samakan sabar. Anda samakan dengan presiden, berarti Yesus ini dikenal dengan hasil konsili, hasil pemilihan juga. Ngeri bang, jangan, mending. Waduh, bahaya juga bang. Jangan abang samakan. Makanya saya bilang tadi, saintis dengan ketuhanan itu, keimanan itu sangat bertolak belakang. Meskipun kita percaya bahwa saintis itu dengan ilmu teologis itu ada kaitannya, kan itu kepercayaan kita. Ketika kita tidak percaya berarti kita Oke, gini aja lah. Abang percaya kitab? Ya percayalah, orang percaya. Itu kan udah keyakinan saya. Ya, percaya akan isi kitab? Ya percaya dong, orang saya mengimplementasikan dalam kehidupan sosial itu lewat Alkitab. Semuanya saya minta data dari abang dari kitab yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Abang lari-lari. Sekarang saya tunjukkan satu data lagi bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya, kenapa? Yang dimana Yohanes 7 ayat 14, 15 sampai 16 dinyatakan. Dengar bang ya baik-baik. Tunggu ntar. Dengar bang. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah. Ke bait siapa dia bang? Masuk? Kenapa? Bait Allah. Ke bait Allah. Lalu mengajar di situ. Dia mengajar di bait Allah ya bang ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, jawab Yesus. Ini jawab Yesus loh. Kepada mereka, tetapi itu jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Ajaran Dia bukan berasal dari diri Dia, dari diri Dia tadi ya, namun dari utusan yang dari yang mengutus. Yang mengutus itu kira-kira siapa itu bang? Kenapa? Makanya tadi bang, kan tadi saya bilang, jangan dilarikan dulu bang, kita secara logis dan akal dulu bang. Iya, itu logis. Logisnya kan Yesus itu tetap melegitimasi keadaan Allah itu, bahwa
Yesus kan dalam melakukan pengajaran itu sebagai seutuhnya sebagai manusia, ya dia harus sering melakukan keilahian Allah itu, bahwa Allah itu ada. Kenapa enggak dalam dalil itu dikatakan gini, inilah ajaranku, karena aku Allah sendiri dan Tuhan itu, ajaranku terhadap kalian bangsaku. Kenapa enggak ada gitu, Bang? Masa Yesus berkata begitu, Bang? Karena kan Allah itu kan wujud nyata dari Yesus itu. Kan Allah itu tidak bisa dikatakan manusia. Enggak mungkin, Mas. Nanti kontradiktif loh kalau begitu. Maka gini, bakso dengerin, bakso dengerin. Kan di awal tadi saya tanyakan tadi, dengerin. Kan di awal tadi saya tanyakan, bakso ini menuhankan siapa? Siapa Tuhan bakso? Kata bakso Yesus. Abang bolak-balik tanyakan. itu stagnan. Biar dulu. Karena kau nggak punya data. Dengerin dulu, Bakso. Kemudian saya tanya, siapa Tuhannya Yesus? Kau bilang Bapa. Sama atau tidak? Kata kau sama. Beda lah. Oten menyembah Yesus, Yesus menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Beda. Kami menyembah Yesus, Bang. Lanjut. Bahwa Allah itu ada, Yesus itu Mungkin Yesus itu Bapa itu sendiri mungkin ya, Bang Bakso ya. Tadi saya bilang, ketika Yesus sebagai manusia sepenuhnya, itu kan hal sangat wajar dan linear dan normatif. Ya. Jadi kedatangan Yesus sebagai Allah itu kan berlangsung di perayaan hari raya. Artinya makanya keheranan orang Yahudi itu karena Yesus mengajarkan dengan pengetahuan yang luar biasa, tanpa pernah belajar, kan begitu. Iya. Bang? Artinya itulah keilahian dia, karena dia itu Allah itu sendiri yang maha tahu. Dia itu Allah itu sendiri, dia Bapa. Ajaran itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Mana kali? Katanya Yesus ini tidak pernah belajar. Katanya Yesus itu nggak belajar. Coba tunjukkan yang di Lukas itu loh, yang belajar sama alim ulama. Itu karena luar biasanya, Bang. Iya, sabar Bang Bakso. Ternyata Yesus belajar. Sabar. Iya, sabar. Ternyata Yesus belajar. Tunggu ya. Tunjukin ya, bentar ya. Ini dia Lukas 2 ini ya, bentar. Iya. Kali kamera ya. Yesus belajar sama alim ulama. Iya, nggak substantif, itu persoalannya, comok sana comok sini. Enggak, kan nggak belajar, katanya Yesus tambah belajar. Tunjukkan Yesus belajar. Sebagai manusia belajar. Comok sana comok sini. Arti tidak belajar itu menunjukkan keilahiannya sebagai Allah. Iya, itu kemanusiaannya yang belajar, Bang Greg. Aku paham ya, Bang Bakso ya. Benar ya. Giliran kayak gini kemanusiaan. Kayak gitu. Itu manusia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sama para ustadz ini ya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nanya-nanya sama alim ulama. Enggak nanya sama pendeta ya. Belajar dia ternyata. Nanyanya ke Pak Ustadz, ternyata Tuhan Anda. Ngeri. Ternyata belajar deh ya. Iya, ke Ustadz tanya-nanya iya, alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencret kau sama mualas di sini. Nanyanya ke alim ulama ini. Tuhan belajar ke alim ulama. Ini bolak-balik ini diskusi. Kak Natalia, itu Kak Natalia, apanya diperjelas Kak Natalia? Tertulis di mana biar dia nggak bilang ini ngarang-ngarang. Ini Bakso bisa dicek di Lukas 2, menunya 42 ya. 46. Oh ya, 46. Salah bicara. Mohon maaf, kemanusiaan saya kan manusia wajar kalau saya. Iya. Lukas 2:46. Kemanusiaan saya ini kayaknya kurang minum air putih, kayaknya kemanusiaan saya ini. Lupa dia kalau di Bible-nya ada Yesus belajar. Jederkon. Dua nature. Jadi apa sih kalian mau bantu? Tadi kan Bang Bakso bilang Yesus nggak belajar tanpa belajar. Maksudnya tanpa belajar itu menunjukkan keilahiannya ketika dia merujuk sebagai Allah. Masa Allah belajar? Bang Bakso, itu kan tadi seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, dua kodrat itu tadi. Makanya kemanusiaan saya minum air putih dulu ya Bang Greg. 1 menit saya kembali. Ilmunya begitu-begitu aja, nggak maju. Udah lama kita diskusi host, tapi sepertinya belum teruji intelektual Anda itu. Dengar dulu. Kamu bicara intelektual. Ketika Yesus kita bicara ilmiah, saya bilang mana bukti ilmiah Muhammad membela bulan? Kalian ngeyel ya Kau kesana lagi loh.
Kita udah maju padahal. Begitu. Kalian kan comok Lanjut, sana Bang, comok sini. lanjut. Saya pun ini harus diskusi dua arah loh. Ya Jangan dengar begitu. dulu. Ya dengar dulu Kalau Bang. kalian terus saya ditanyakan saya, ya tentu kemampuan saya pun kan terbatas. Masa si comok sana comok sini Iya dengar dulu Bang Bakso. Ketika dia belajar daripada ulama tadi, dia mendapat ilmu, lalu dia bersyukur kepada ulama itu. Dia menyebut ulama itu Allah, yang dimana tertulis di ayat di Matius 11 ayat 25. Dia berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan, katanya. Dia mengaku ulama Tuhan. Gimana itu? Iya, tadi udah saya jelaskan kalau itu sih muter-muter sih kalau begitu Artinya makanya ini kan persoalan firman Tuhan ini kan, kalau narasi kita harus itu jadi absolut, itu bukan jadi Alkitab, itu namanya sama kita dengan Tuhan nanti kalau begitu. Dalam diskusi itu perbedaan pendapat itu dinamika dalam diskusi. Bukan jadi kalian dengarkan dulu. Kalian sebagai panitia ujian, kalian yang membuat ujian, kalian ikut ujian. Sehingga bakso, kami pernah ada di sana nih, Bang Holong pernah ada di sana, Mbak Natali pernah ada di sana, Mbak Mikolin pernah ada di sana, makanya paham tahu karena mereka belajar. Itulah kan ini terlalu naif kalian bicara begitu. Tadi saya tanya di mana bukti ilmiahnya kalau Muhammad membela bulan, mana ada fenomena kesana lagi, sepanjang sejarah ini bulan terbelah. Coba dulu. Udah. Tadi udah ditulis katanya Bang. Bumi itu datar, di mana itu bukti ilmiahnya bumi datar? Bang Bakso, tadi kan kita udah selesai, kita udah fokus ke tema tadi, temanya Oten Salah Sembah. Kenapa keluar ke sana lagi? Aduh. Nanti dikejar langit bertiang, bingung kau nanti. Makanya itu bukti, bukan saya bilang itu bukti ilmiah. Kan kalian yang menanyakan bukti ilmiah tadi. Matius ini mana bukti ilmiahnya? Kalau kau kejar itu, kan udah selesai tadi. Iya begitu dong. Ya udah, Bang Bakso. Ketika pemahaman itu berbeda dalam diskusi, itu dinamika dalam diskusi. Enggak apa-apa loh Bang Bakso, kok nangis sih? Enggak apa-apa, kita ikutin aja. Biar iya, Bang mata Bakso. melihat ini, biar pintar edukatif diskusi ini, itu maksud saya. Jangan comok sana comok sini. Gitu. Iya, jangan comok-comok. Kalau mau baca tuh satu perikop gitu ya Bang Bakso kita ya. jelas. Edukasi apa? Give coin atau followers begitu. Give coin. Oke, bentar ya, aku mau ada kerjaan tuh ya. Makasih ya. Iya, siap-siap. Kalau ada kata-kata nggak berkenan, siap-siap Bang. Maafkan ya. Iya Bang, Bang. Iya, makasih ya. Bang Bakso jangan kemana-mana. Kabur. Aku mau belajar loh. Bang Bakso kan katanya supaya pinter kan. Nggak apa-apa, saya mau belajar. Bang Bakso. Ya. Gak apa-apa Bang Bakso, jangan kemana-mana Bang Bakso. Iya, nanti aku lagi setelah selesai. Jangan dulu, jangan, ini belum selesai. Bentar lagi. Udah ketampol. Belum apa-apa ya. Makasih ya. Natalia, semua teman-teman ya. Aku turun dulu. Siap Bang, saya selalu Bang. Buni Ripa di RK ya. Oh iya. Siap-siap Bang. Saya selalu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketampol dia sambil bilangnya, ternyata Yesus belajar. Iya. Jederkon. Yesus belajar. Yesus belajar kemudian memberikan pertanyaan. Tuhan kok mengajukan pertanyaan. Hari ini kepada alim ulama. Ya, hari ini dokter kita Ibu Natalia, Kakak Natalia. Nah, pasien-pasien di bawah yang mau naik, silakan untuk berobat. Kebetulan saya bagian pemanggilan pasien Kakak Natalia. Oke, sebentar. Mana ya? Waduh. Apa itu? Aduh. Kasihan dia pasti kecapean ya itu ya, sampai ngorok gitu. Aduh. Aku kok nggak bisa kasih naik ya Bang Greg? Bisa lah. Nggak mau dia, nggak mau naik. Bentar. Coba Bang Greg yang kasih naik. Coba Oten tulis 3 lah. Bang Jimmy, naik Bang Jimmy. Novera ini bisa ini, Novera ini coba. Yang buat yang di bawah. Ini yang di TikTok sambil dibantu dong subscribe YouTubeku Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Tapi Salam Satu Ilahnya di situ udah dihandle sama suamiku.
Ada 3 channel YouTube sekarang lagi live ya, di Natali Iriani sama Hijrah Khadijah. Lagi live kita. Bantu subscribe, nonton dan juga di like ya. Insyaallah. Oke, silakan oten-oten di bawah ya. Bang Jimmy, silakan naik. Naik Bang. Oke, udah terjambak. Dia orangnya santun. Waduh, kirain masih single, sorry katanya. Udah punya suami dong. Sembarangan. Udah punya suami. Ngeri. Masa muka kayak gini mau dianggurin ya kan? Oh iya. Punya suami. Iya. Iya. Banyak yang kecewa ini kelihatannya Kak Iya. Natali. Sabar ya, sabar. Ini Bukan unsubscribe ini langsung. iya, aduh. Sabar Silakan ya, naik, silakan sabar. naik. Sabar teman-teman, doakan aja. Lukas berapa tadi? Iya, Lukas iya. 2, Lukas 2:46. Yang ke alim ulama itu kan, nanya ke alim ulama itu Lukas 2. Mana Oten lagi nih, Murad? Sudah jadi istri keempat ternyata belum. Saya pertama, ngapain harus jadi keempat Ya, kalau dong, sudah jadi Mbak. pertama? Ini ada yang mau naik ya, ada yang kepanasan ini kayaknya. Coba naik. Siapa namanya? Rap. Siti Rohani nih. Yesus belajar Iqra 1. Astagfirullah. Belajar Jangan. alim ulama. Oke, halo Mbak Siti Rohani. Halo Mbak Siti Rohani. Oh. Nggak ada Oten lagi. Oke, ini ada yang mau naik nih, Bang Dede Miftah. Silakan oten-oten yang punya nyali, silakan naik ya. Di sini ada Bunda Natali, Bang MJ, Bang Mikolin. Halo Bang Dede. Waduh. Nggak ada suara ya. Naik pada diem ya. Kalau nggak kuat mental yang naik. Silakan Oten ya, Oten yang kuat mentalnya, kemudian siap diskusi dengan santai, silakan naik. Oten punah, aneh nih, ini lagi dia nih. Mainan kita naik nih. Mainan baru kita ya? nih. Mainan baru. Wah. Terus ini Yahya. Dia pakai namanya Ustadz Yahya Waloni. Oh, Halo, dia bro. ngefans kayaknya sama Ustadz Yahya Wahloni ya. Betul. Oh, Halo. ngefans. Halo, Bro. Halo. Oke. Halo. Ya, halo. Halo Yahya. Halo Yahya. Halo. Iya, gimana Yahya? Ini sesuai tema Oten salah sembah. Iya, bukan Oten, tetapi sebenarnya itu kakak aja yang kebalik itu sebenarnya perkataan kakak itu. Gitu ya. Jadi Oten nggak salah ya menyembah itu. Nggak salah kak, yang salah itu kakak. Salahnya kamu nyembah siapa? Aku nyembah, aku berdoa kepada pencipta langit dan bumi yang benar, yang mengutus juru selamatnya, supaya oleh karena juru selamatnya itu kita mengenal dia yang tidak terlihat, maka itulah kita selamat.
Kok panjang banget Tapi sih kalau- penjelasannya? Enggak, saya nanya kamu nyembahnya siapa? Ke siapa? Bentar dulu ya. Tetapi kalau kita menyembah yang tidak ada, cuman hanya di mulut, hanya di pikiran bahwa pencipta, tapi kita tidak pernah merasakan satu mukjizatnya pun, ya udah kita salah gitu. Enten. Tinggal sebut siapa nama. Siapa kok malu-malu? Kok malu ya? Punya Tuhan malu. Kasihan Nanti ya. tampol dia karena Coba saya tanya Bang Greg. Bang Greg nyembah siapa Bang Greg? Allah, Bang Jud nyembah siapa? Allah. Allah, semua nyembah Allah di sini. Ya, saya juga nyembah Allah. Gampang ya. Ini Yahya nyembah siapa? Iya, di dalam iman kami bukan Allah, karena Allah itu gelar, kami Nyembah nyembah Yahweh. Oh Yahweh, ternyata bukan Yesus ya. Ya, Yahweh yang disebut dengan Bapa itu. Oh Yahweh yang disebut itu Bapa, berarti bukan Yesus ya yang disembah. Ya, kita menyembah Yahweh itu melalui Dia, seperti kau menyembah. Saya nggak nanya melalui gitu loh. Muhammad, Saya nggak gitu. nanya melalui. Yang saya nanya menyembah siapa? Ya, aku menyembah kepada Yahweh itu, kepada Bapa itu. Oh kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Jadi ternyata Yesus nggak disembah ya? Ya iya, karena kau kata menyembah itu adalah ritual gerakan kau. Benar gak? Oh, sana. Ritual gerakan itu adalah Jadi menyembah. ritual gerakan. Iya. Yesus ya. Jadinya menyembah Yesus ya. Iya gini Kak, ya kakak mengatakan menyembah itu adalah ritual gerakan, disebut menyembah. Benar Ritual nggak? gerakan. Kalau lagi ngopil itu namanya ritual gerakan juga nggak? Ya, gerakan itu namanya ritual. Gerakan itu disebut dengan Oh gerakan itu ritual. Bukan. Oh gerakan Amsal ritual apa Bang? Udahlah Bang, makanya Bang jangan malu-malu. Ditanyain Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Kok jelimet Ya gitu kemana? Tuhan, ya Tuhan. Yesus Tuhan, tapi nggak disembah. Disembah lah Kak, namanya Tuhan disembah. Oh berarti Tuhannya itu ada Bapa, ada Yesus, ada Yahweh, disembah semua. Iya, seperti Iya, di dalam semua. Iya, seperti di dalam surah Yusuf 23, Rob juga bisa disamatkan kepada manusia. Kan kena kau kan gitu. Rob siapa yang disebut manusia? Yusuf 23. Enggak. Kamu bilang Rob bisa untuk manusia. Ini maksudnya manusia yang mana ya? Maksudmu ini siapa yang kamu bilang Rob itu manusia? Bagus. Siapa? Coba Rob mana yang manusia? Di dalil yang mana Rob manusia itu siapa yang kamu maksud manusia Makanya siapa? Jangan kakak kena suaranya sendiri, kena ketampar kalau sama orang yang Enggak, mengerti tentang ngapain ditampar? Mana manusia siapa yang kamu maksud Rob itu siapa? Ya, oke, Manusia dia. mana yang kamu bilang Rob? Oke, aku bisa jelaskan. Enggak, manusia mana yang kamu bilang Rob? Datanya di mana? Oke. Manusia mana yang kamu bilang Rob? Dia. Kakak buka Yusuf 23. Tahu yang buka. Zulaika, ya. Tahu yang buka? Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai apa? Coba jawab. Enggak, yang kau bilang manusia Rob itu di mana? Siapa manusia Rob yang kau bilang kami sembah itu siapa manusia Rob yang kami sembah? Seperti Mamat. Apa? Mamat? Apa sih? Apa sih Mamat? Masa nggak tahu sih? Kita Apa bilang sih, gitu Mamat? benar, kita kena. Apa maksudmu Mamat? Enggak, maksudmu apa Mamat? Iya, manusia yang kau mempertuhankan itu, masa kau nggak tahu Kak? Ya, manusia yang aku saya nggak nyembah manusia. Janganlah, jujur aja kita Kak. Aku ini udah pelajari semua. Kok masa sih kalau Tuhanmu iya manusia? Saya nggak nyembah manusia. Kok kotor banget sih? Kamu Nggak nyembah juga manusia. Mamat ya. Aku buktikan di dalam surah Yusuf 23, Yusuf menyebutkan suami Zulaika sebagai Rob. Enggak, yang kamu bilang manusia kami sembah itu siapa gitu loh. Dengar dulu ya, saya tanyakan kau, Rob di dalam di dalam kitabmu itu bisa disebut. Yang kamu bilang manusia kami sembah itu siapa? Gak usah kemana-mana. Kan aku tadi bilang Mamat. Masa enggak? Mamat siapa? Nggak ada Mamat siapa. Saya nggak kenal Mamat siapa. Punya teman dari dulu sekolah pun nggak pernah punya teman namanya Mamat. Itu siapa? Baginda Mamat. Nggak pernah ada Baginda Mamat. Apa Baginda Mamat? Dengar Kak, ya aku ini namanya Yahya karena aku udah pelajari sampai kitab kakak itu sampai akar. Enggak, yang kamu bilang saya nggak nanya kamu pelajari apa. Yang kamu bilang kami menyembah manusia itu siapa? Yang kami sembah manusia itu mana datanya? Coba tolong open cam dong mukanya. Jangan cuma bersembunyi di balik ikon ya.
Coba Oke. buka Kita kameramu, gitu, buka. gitu. Terus kamu bilang kalau Islam itu nyembah manusia. Coba kameranya dibuka. Iya, karena di otakmu itu adalah menyembah itu adalah ritual gerakan. Loh, kok di otak saya kan kamu yang ngomong tadi katanya Islam nyembah manusia. Jangan benar. takut dong. Iya, Perempuan aja berani loh buka kamera kayak gini. Berani loh ngomong di depan, mukanya kelihatan. Nama akunnya juga sesuai dengan yang di KTP. Kamu namanya nyamar, muka nggak kelihatan. Jangan sembunyi-sembunyi gitu. Ayo on cam, on cam. Nanti halal darah Kak berbahaya. Memang halal darah kalau orang yang mau hujat Islam. Ya, kau kan udah mengutarakan perang nih. Kau bilang halal darah, nggak apa-apa. Buka kameramu, jangan takut. Ngajak perang kok cemen sembunyi. Ngajak perang tuh belak-belakan. Ini kelihatan. Ini nggak apa-apa. Ayo Boleh bisa buka. saya ngomong? Iya bisa. Buka kameranya. Silakan bicara. Ya, saya ngomong dulu baru saya buka kamera. Oke. Enggak, buka kamera dulu. Silakan bicara. Jadi biar sinkron. Mukanya silakan buka kelihatan. kamera. Apa yang kamu bicarakan silakan. Kelihatan. Ayo, silakan. Jangan takut lah. Takut sekali ini kayak. Ayo silakan, ayo. Kenapa kok takut? Nah, gini kayak di dalam. Kok gini kak ya? Buka dulu kameramu, buka dulu kameramu. Sekali Ini ada akun yang namanya Ustadz Yahya ya, ini kafir. sekali kalian ini. Tapi dia kasih statement nggak berani buka kamera gitu loh. Dengar Namanya dulu, aja Kak. nyamar. Ya, di dalam Buka kamera. Kafir minoritas. Buka takut sekali kameramu. kau ya. Takut sekali. Loh, saya nggak takut. Kalau saya takut, ngapain saya buka kamera saya? Saya ini udah pelajari kita itu sampai akar. Kalau saya takut, ngapain saya on cam? Ngapain saya pakai username pun nama sesuai di KTP saya? Iya, Ini makanya Natalia Iriani sesuai dengan nama KTP saya, muka saya. aku ngomong nggak. Betul. Silakan, buka kameramu dulu baru bicara. Ngapain buka kamera takut sekali. Biar kelihatan omonganmu itu siapa yang ngomong itu kelihatan. Ayo. Kal. Masa Kalau wakil dengan dari Kristen perempuan- kayak gini sih? Iya, Wakil kalau dari dengan Kristen Kak kayak Natali. Di sini uji ilmu, Iya, kalah ya. uji dalil, uji data. Iya, uji ilmu. Data. Siapa yang berbicara di situ harus berani mempertanggungjawabkan. Ya iya, karena saya mempertanggungjawabkan apa yang saya tahu. Ya silakan dibuka. Mukamu mana? Mbak, coba Ya. buka Yohanes 1. Yohanes 1 4:18. 1 Yohanes 4:18. 4:18. Nah, di situ bagaimana ajaran kasih biar dia paham. Oke, aku balik kamera dulu ya. Ya, 1 Yohanes 4:18. iya betul. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan kepanasan kalian. Yang penting Enggak kepanasan. Kita pakai Aneh ya. data kok. Kita aja nih buka kamera, muka kelihatan, dibilang kita yang takut. Nih, 1 Yohanes 4:18. Ya, 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan ini enggak sempurna banget, dia nggak punya kasih dia ya. Dia nggak di dalam kasih, ini berarti ketakutan dia memang ini. Dengar Kak ya. Kita di sini bukan mengadu muka saya ini orang muka jelek. Saya tidak. Memang tahu, saya nggak mau nilai mukamu jelek atau ganteng pun nggak nafsu juga lihat muka kau. Di sini kita mau buktikan wajahmu itu saat bicara. Oh ini loh keluar dari orang yang katanya wajahnya jelek ini, yang mukanya peta, yang mulutnya bau babi nih. Oh iya. Gitu silakan, kameranya dibuka. Jangan takut lah. Kau pikir aku mau melihat kau, aku pengen lihat muka ganteng kau gitu. Aduh, kau udah jelek muka babi bau peta. Ngapain nggak nafsu lihat kau? Nggak nafsu. Serius kau. Udah jangan takut. Yohanes 1 Yohanes 4:18 tuh. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayo, jangan takut lah, buka kamera. Dengar dulu Kakak ya. Ayo buka kamera, ayo buka kamera. Ayo buka. Buka. Serius dengar. Buka. Ayo buka. Iya bentar Kak, aku ngomong serius Kak. Kakak. Iya, kalau mau serius buka kameranya. Enggak, aduh jijik. Serius. Udah nggak usah ngomong, buka kamera dulu. Ada cerita sama kau. Buka kamera kau. Iya. Buka kamera. Di sini kita Bencam. tidak mengadu muka, Bang ya. Saya lagi nggak ngadu muka. Nggak butuh muka kau, muka bau babi gitu juga. Nggak butuh muka kau. Nggak butuh muka kau bentuknya kayak apa peta, apapun bau juga nggak butuh. Kita cuma butuh pertanggungjawaban. Narasimu tuh keluar dari orang yang wajahnya itu seperti apa. Jadi orang tahu mukamu ini loh yang ngomong. Ayo. Saya mau tunjukin data, kakaknya nggak mau.
Kamu mau nunjukin data? Iya. Kamu mau nunjukin data? Data apa Iya, yang mau kamu iya. tunjukin? Iya. Mana Islam menyembah manusia? Mana datanya Islam menyembah manusia? Iya. Di dalam Yusuf 23 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. itu menyebutkan Di situ tidak ada data yang tertulis kami menyembah manusia. Yang kamu bilang itu kan Islam menyembah manusia. iya, maka disitulah kita Maka disitulah. buktikan bahwa kau itu kepada Mamat Baginda. Dengar nggak? Di mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad? Walaupun kau dari tadi ngujat ngomong mamat-mamat ya, di Islam nggak ada yang namanya mamat. Kau mau nggak aku bilang Tuhan kau namanya encus gitu, mau nggak? Iya, Mau terserah kau kau. bilang Kami Tuhanmu tidak encus-encus membela gitu, mau? Tuhan. Kami tidak membela Tuhan, Tuhan yang bela kami. Kamu Ya memang kau nggak membela, tapi di Islam jelas tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Jadi kami nggak mungkin menghina sesembahanmu. Terus Paulus botakmu itu mungkin nggak saya bilang Pak Yuyus gitu, Pak Yuyus mungkin nggak saya bilang gitu. Nggak perlu. Apa bilang juga gitu kan? Tapi kayak gitu. Dia nggak butuh Nah, kami sekarang bela. di mana datanya orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Mana datanya? Gak usah kemana-mana kau. Kalau kau memang takut, mukamu nggak mau kau tunjukin karena kau kan memang penghujat dan kau miskin, kau nggak bisa kabur kayak Edis kan? Kau nggak bisa kabur kayak Edis. Jadi kau miskin, kau mau menghujat, kau takut open cam. Edis kan berani menghujat gara-gara dia bisa kabur. Punya uang dia buat kabur. Kau kan mau kabur nggak ada uang kau. Jadi kau takut buka kamera kau. Udah mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad? Kau, ya. Di mana tunjukkan kami menyembah Nabi Muhammad? Oke, ya. Di dalam surat Surat apa? ya, Al-Jarsiyah nomor 28 ya, hawa nafsu ya. Ya, artinya mengikuti hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu, hawa nafsu? Kau kalau nafsu kebanyakan baca Yeskiel, baca Amsal, kau jangan naik ke sini dulu, kita lagi nggak bahas itu. Kalah, naik birahi tiba hari ini naik komat birahi tiba Kamu kalau lagi bernafsu, ini parah nih. jangan ke sini dulu, kita lagi bahas akan salah sembah. Kok malah nafsu birahi segala macam dibawa ke sini? Ini lagi menggatal juga ini orang ini. Kok malah birahi? Jangan, aku bukan ngomong nafsu kak, aku bukan ngomong nafsu, aku ngomong. Tadi kau bilang nafsu, kok kebanyakan baca Amsal kah? Yeskiel kah? Kau baca kebanyakan, aduh, birahi kali ini orang. Jangan kak, di dalam ada ajaran zikir. Ini, kau ngomong gak sosok cantik gitu, kau laki-laki ngomong gak sosok cantik gitu kalau ngomong. Ini, ngomong sok cantik. Mana datanya orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Oke ya. Jadi segala sesuatu kita menaklukkan Kok diri. jadi? Datanya mana kok jadi? Kan aku tadi udah sebutkan suratnya. Nggak ada di situ orang Islam menyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Iya, makanya di situ biar kita menyimpulkan kak ya. Ngapain mau nyimpulkan datanya aja nggak tertulis kayak gitu? Kau mau nyimpulkan anakmu sendiri? Datanya nggak ada tertulis seperti itu, kok tiba-tiba menyimpulkan, gimana sih? Kak dengar dulu ya, segala pembahasan harus ada kesimpulan, benar nggak? Kalau segala pembahasan harus ada kesimpulan, pembahasan yang kamu simpulkan aja nggak ada tertulis seperti itu, kamu simpulkan gimana? Hah? Iya. Ini kayaknya memang harus dicek kesehatan dulu kayaknya dia ini. Kesimpulan maka di situ. Sebentar, saya cek kesehatan dia sebentar ya, Bang Greg ya. Siap lanjutannya. Saya harus cek kesehatan dia dulu memang ini ya. Orang kayak gini kita harus Iya. cek kesehatannya ini. Bawa Ya. ke lab dulu Kak Natali. Iya, Mungkin ini perlu aku. disuntik mati aja beliau ini. Kita cek dulu gejalanya apa nih, gejala awalnya dia ya. Coba dibuka nih, ulangan 231 nih, gejala awalnya sepertinya ini. Karena dia nggak pernah baca Bible, dia nggak mengetahui apa-apa tentang apapun yang dibahas di dalam jemaah Tuhan ya. Ulangan 231. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Oh, buah pelirnya hancur ini, hancur ini buah pelirnya dia ini. Makanya dia naik-naik kayak gini nih, hancur buah pelirnya nih. Hancur dia ternyata buah pelirnya. Berdasarkan hasil cek kesehatan, orang ini nggak ada ilmunya karena tidak pernah masuk ke jemaah Tuhan. Ternyata gejala awalnya tidak pernah masuk dalam jemaah Tuhan karena hancur buah pelirnya. Berarti harus di ini nih amputasi ini dia punya burung gagak. Iya. Oh, dengar dulu kita. Burung gagaknya ini kayaknya harus diamputasi dulu nih, hancur, busuk bisa kali. gantian deh kak. Hancur. Hancur ini. Hancur bang, mau apa lagi kau bang?
kok nggak pernah masuk jamaah Tuhan bang, kok nggak ada ilmu, makanya gara-gara hancur. Ternyata ini gejala awalnya kamu itu. Itu Ti, berarti setiap yang masuk itu maksudnya dicek dulu gitu. Ya nggak tahu juga ya, kalau saya sebagai tim buat mengecek ya, karena dari hasil analisa kan seperti ini kalau saya ngecek gitu, tapi nggak tahu ya mungkin di tempat dia ini cara ngeceknya gimana, apa dibukain satu-satu, saya juga nggak tahu ini Ustadz. Apa mungkin sempatnya dibukain satu-satu untuk melihat gitu kan hancur apa enggak. Uti Natalia yang gitu malah disahkan nih perkawinannya gimana tuh? Aduh, kacau ini. Nah, Nah, ini hancur nih. ya kita di sini gantian ngomong enak. Retak. Udah hancur kau. Telurnya. Iya udah hancur loh. Makanya kok nggak ada ilmunya. Kok nggak pernah masuk dalam jamaah Tuhan. Ternyata gejala awalnya gara-gara buah pelir kau hancur. Bukan saya. Kita mau pakai data, kamu nggak mau. Data mana kau nggak punya data? Data mana? Tunjukin data kayak gini loh. Oh ternyata ini akun yang namanya Yahya ini ternyata hancur buah belirnya. Datanya ulangan 231. Jelas. Kau bilang orang Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana datanya? Tunjukkan orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Gitu cara diskusi. Cara diskusi tuh Makanya gitu. jangan takut kalau aku mau tunjukin. Ya ngapain takut? Ya, kau takut? Siapa yang takut? Bukalah kameranya, mana orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Oke. Kukira dia menunjukkan yang pecah tadi, Bunda. Oh mau nunjukin. Aduh. Ini jam-jam begini yang masih belum sarapan bahaya nanti kalau ngelihat kayak Kalau begini. sekali kalian ini sama saya udah pelajari kita. Ya silakan dibuka, kok bacot sih. Ini memang orang nggak pernah masuk jamaah Tuhan gini, ini memang kelakuannya ya. Gak tahu caranya diskusi dia. Ya, dengar dulu Kak ya. Di dalam kitab kalian ya, berbicara tentang mempertuhankan itu artinya segala sesuatu yang kita menaklukkan diri, yang mengatur hidup kita. Yang kamu bilang orang Dengar Islam nyembah dulu. Nabi Muhammad, di mana Sekali datanya? kakak Data dulu baru bacot, enggak data dulu baru bacot. Takut sekali kenapa kakak tidak mau saya ngomong. Saya jijik dengar narasi yang bau babi dari mulut kau itu, dari muka kau yang petak itu jijik. Mending data aja dulu, mana data gitu loh. Data dulu baru bacot, silakan. Nah, gini ya Kak ya, nggak usah marah-marah ya, kita di sini cari kebenaran ya. Saya nyari data yang kamu bilang mana? Iya Kak, makanya ini aku mau tunjukin ya secara akademik, secara data yang valid. Buka kamera, buka kamera. Aku udah undang buka kameramu sekarang. Buka, aku besarin ya layarmu. Dah, kita udah jejer nih, silakan. Buka data. Kak gini Kak ya, nanti kakak jatuh cinta lagi kepada saya. Buka data, siapa mau lihat muka kau? Muka kau rusak, buah pelir kau hancur gitu macam mana? Cepetan mana buka data? Ada aja, siapa mau lihat muka kau? Aku tahu lah, kau malu lah lihat muka kau. Punya barang kau itu udah hancur. Ngapain juga aku mau nafsu lihat kau? Udah buka kamera, mana datanya? Mana data? Kami orang Islam menyembah Nabi Muhammad, mana datanya? Mana? Jadi pakai data. Datanya mana datanya? Tunjukkan. Aku udah undang buka kamera loh. Kayak gini loh caranya Ten, buka data itu kayak gini loh Ten, gini ya. Kalian itu orang Kristen ya, kalian itu dulu tuh nyembah Baal, tapi sekarang nggak usah serepot-repot nyembah Baal lagi. Nyembah Tuhan itu panggil aja suami, kayak gini datanya cara buka data. Apa sih ini orang? Nih loh, Hosea 2:16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Jadi manggil Tuhan itu suamiku, suamiku. Demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Suamiku, gitu. Kalau cara nunjukin data tuh kayak gitu, diskusi yang pinter itu kayak gitu kan, ditunjukkan sumbernya.
gimana bunyinya, dibacakan, ditunjukkan, gitu loh. Apa sih? Kamu kok nangis sih? Cuma menghujat ya. Kok menghujat? Buktikan bahwa Dibaca aja kok menghujat. Coba kamu yang baca, beda nggak dengan yang saya baca? Kamu kan nggak punya data, udah dibaca dataku aja. Kamu nggak punya data, kasihan udah. Kamu nggak usah nyari data, udah. Kamu nggak punya data, dibaca aja data yang aku bawa nih. Silahkan baca. di sini saya memang buktikan bahwa kamu menyembah Mamat gitu, tapi kamu nggak mau. Mana? Silahkan buka kameramu. Di mana? Buktikan Di mana aja, orang buka Islam? kamera. Iya. Buka kamera, kok ribet amat sih, nangis aja Iya. dari tadi. Jangan gitu loh, nangis aja dari tadi. Apa? Tinggal buka kamera loh, udah aku undang lo buka kamera dari tadi. Kita tunjukkan data by data loh, ini aku buka. Suamiku, aw. Untung aku udah nggak Kristen lagi ya. Betul, Itu betul, kalau Masya manggil Allah. Tuhan suamiku, aduh, terus, aduh gimana itu? Waduh, bahaya dong. Ini parah nih. Tenang, udah mana datanya? Mana datanya? Tuhan kan hawa nafsu. Iya, Dengar dulu ya. kalau misalnya Orang-orang Tuhannya yang itu suami, bertahan ya hawa pasti nafsu bernafsu itu. dong. Apalagi kalau cewek punya Tuhan jadiin suami, Iya. ya nafsu dong. Gimana sih? Tuhan suamiku. Untuk Tuhanku bukan suamiku. Kalau Tuhanku suamiku, aku bernafsu dong nanti. Gimana sih? Ayo, Pak. Mana datanya orang Islam zaman Nabi Muhammad? Ada nggak datanya? Sesuatu yang diikuti itu adalah nafsunya, maka Nafsu lagi, aduh bang. Aku udah bukan oten bang. Kalau aku oten, Tuhanku aja aku suruh manggil suamiku. Nanti kalau aku bernafsu gimana bang? Iya bang. Bernafsu ke Tuhanku adalah suamiku gimana bang? Nggak aja bang ini. kemudian Apa bang? Datanya mana kok tiba-tiba kemudian? segala sesuatu kan aku tadi udah sebutkan surat Al-Jasiyah. Mana buka datanya? Buka datanya, silakan dibuka. Kameranya dibuka, jangan takut nih, gimana sih? Mau yang gede sendiri ya layarnya ya? Oke, aku kecilin deh layarku. Biar kamu gede sendiri. Silakan buka datanya. Silakan. Jangan kakak mau lihat muka saya dulu, nanti kakak Aku nggak mau lihat mukamu. Kupingmu itu banyak lemak babinya ya di kupingmu. Coba denger. Saya nggak mau lihat mukamu yang bau, yang petak ya. Saya nggak mau lihat. Yang saya mau lihat mana datanya orang Islam itu nyembah Nabi Muhammad. Mana datanya? Sebelum video lanjut, akan like video. Nggak punya data kan? Nggak ada datanya. Nggak ada datanya loh. Gini kak ya, di dalam kitab kalian surah Al-Jasiyah nomor 28 menjelaskan bahwa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu artinya mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, menuruti Itu kan keinginan. orang bodoh kayak kalian. Iya ini kan manusia. iya gimana sih bang? Ini udah jelas loh bang. Itu Kalau kan nafsu masalah kalian. menuhankan nafsu-nafsuan ya kalau memang Tuhannya jadi suami ya kalau aku perempuan ya bisa nafsu lah bang sama suami. Bisa nafsu gitu bang. Itu udah kayak gitu bang. Udah bukan udah lah bang jangan aneh-aneh gitu lah bang. Itu adalah kata si Baginda bahwa itu adalah orang-orang itu mempertuhankan hawa nafsu mereka. Ya udah nggak apa-apa bang. Kalau Tuhannya suami dia mau nafsu nggak apa-apa bang. Ini kan di Hosea 2:16 kan di Bible kau bang. Saya tanyakan Hosea 2:16 itu di Bible-nya orang Kristen. Ternyata apa? Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. satu sekali ya kak ini. Suamiku bang. Kalau manggil Tuhan bang, ya jelas ya bang ya. Jadi yang abang bilang narasi-narasi tadi, abang bilang orang Islam nyembah Nabi Muhammad, nggak pernah ada datanya bang, nggak pernah ada datanya. Benar itu kak, benar itu kak ya. Nggak ada data ya bang ya, nggak ada data itu bang. Jadi gimana bisa bang ya kayak gitu bang ya? Abang tuh bacot aja dari tadi, tapi nggak bisa nunjukin datanya. Abang tuh nggak pernah pergi ke jemaah Tuhan, gara-gara buah pelirnya abang hancur. Abang nggak tahu caranya diskusi, ya kan bang? Begitu abang ngelihat yang namanya di Yeskiel 23:19-21 ini gimana bang? Abang iri nggak sama pemilik zakar seperti ini bang? Yeskiel 23:19 dan seterusnya. Ia melakukan lebih banyak lagi persendalannya.
sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersendal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini parah nih. Abang gini bang, gini nggak? Tadi abang kan aku cek kesehatannya, tadi aku cek kesehatannya ternyata hancur buah belirnya abang. Abang iri nggak bang sama pemilik zakar yang kayak gini bang, pemilik zakar kuda bang? Oh iya. Boleh gantian nggak? Kayak gimana ya orang bisa memiliki zakar kayak zakar kuda ini? Ngeri kali kawan. Ini firman Tuhan kayak gini ya. Firman Tuhan kayak gini ya ternyata ya. Tuhannya disuruh panggil suami, ternyata ngomongin buah pelirnya udah hancur, ada pula diceritakan diiming-imingi juga nih ada zakar yang kayak zakar kuda. Oh iya. Selamat jam. Ya, bisa gantian nggak kak? Ya gantian lah bang. Gimana nih bang maksudnya firman Tuhanmu ini kayak apa bang maksudnya bang? Ngapain sih bawa zakar kuda segala itu, bayanginnya gimana itu bang? Buat apa itu sampai kayak gitu firman Tuhan bang? Jadi gini ya kak ya, di dalam Bible kami udah jelas ya kak ya, dia menceritakan apa yang terjadi di kisah-kisah orang terdahulu, bukan baik saja yang diceritakan tetapi yang buruk diceritakan juga biar orang tahu itu bahwa buruk. Makanya itu disebut bahwa kitab yang jelas-jelas dari ya Tuhan yang benar yang itu ya. Tuhan yang benar kok bahasanya ngeri-ngeri kawan. Dengar dulu ya. Nah, sedangkan di dalam kitab kakak ya, rob itu bisa ditunjukkan juga kepada manusia. Mengakui itu dulu, rob bisa disematkan kepada manusia. Sebentar, rob dimasukkan kepada manusia ini gimana bang? Yang saya tanya ini tadi. Sebentar, kamu urusannya sama rob manusia ini apa lagi bang? Kamu mau nuduh Nabi Muhammad itu rob gitu? Kamu mau nuduh Nabi Muhammad itu rob? Iya. Enggak. Kamu maksudnya arahnya mau kemana sih bang? Ini diskusimu dari tadi udah nggak ada data. Nggak mau jawab yang nggak ada data. Saya nggak mau menjawab yang nggak menunjukkan data. Paham? Saya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang tidak pernah didasari oleh data yang ditunjukkan. Saya tidak pernah mau menjawab itu. Dan kalau kamu bilang Nabi Muhammad itu rob, tunjukkan satu data di mana di hadis boleh, di Al-Quran boleh, di mana Nabi Muhammad disebut rob. Iya, sampai kiamat gak pernah ada Nabi Muhammad rob. Jadi saya akan menjawab kalau Anda berani menunjukkan data terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke Bible. Mana datanya? Silakan data dulu. Kalau kamu nyuruh saya diam, data dulu baru saya diam. Takut sekali kakak ini. Data dulu baru saya diam. Tadi ayo data dulu baru saya diam. Apakah rob di dalam kitab bisa diam ya? Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Memegang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oh iya. Ini gimana lagi ya? Firman Tuhan kok kayak gini ya? Aduh. Kok bisa ya? Sebenarnya kita jujur-jujuran kak. Ya kok bisa ya? Ini gimana ya? Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih firman Tuhan kok kasih? Aduh. Ini apa nggak bisa dijadikan buat tutorial ya? Di spill caranya gitu ya? Caranya memegang-megang dada. Jujuran aja apa yang ada, yang itulah kita bahas. Jujur ini aja. Ada, ini ada, ini. Kamu udah pernah menjamah-jamah yang mana ini bang? Oh iya. Aduh bang. Kok ngeri gini sih bang? Kok ngeri sih Bible kayak gini ih? Bahaya kayak gitu. Oh, masalah susu ya. Memang dari dulu ya, kalau kita lihat dari dulu ya, kita ngelihat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Memang Tuhannya Kristen tidak jauh-jauh dari hal persusuan, ya. Jadi mengenai hal persusuan kita nggak usah kaget ya. Jadi ini itu saya tunjukin ya. Itu kak. Apa? Kebalik, jangan dibalik-balik susunya. Susu kalau udah di kanan aja, jangan dibalik kiri. Jangan dibalik-balik susunya bang. Ya? Jangan dibalik-balik susunya bang. Ini bang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru memang Tuhannya Kristen ini tidak jauh-jauh dari hal persusuan. Kita lihat ya, dari Yesaya 16:6 sampai yang ke-7 ya. Kita lihat ya. Ya, Oten, mampus kuping kau ya. Ya, dengar kau. Maka aku lalu dari situ
Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran Ini parah nih. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Ini parah nih. Kamu sudah tumbuh, tapi Bisa engkau gantian, dalam keadaan telanjang bugil. Ini ya ada kode ini perjanjian lama ya. Tadi saya bilang sampai perjanjian baru. Kalau narasi itu jangan dipotong-potong, harus dipertanggungjawabkan berdasarkan data. Baik. Dan di perjanjian baru kita bisa lihat ya, saudara-saudaraku, saudara-saudara. Kita lihat ya di dalam Lukas 11 ya. Oke, ini perjanjian baru ya. Dari janji lama hingga janji baru, janji apa aja yang penting ya. Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya ampun, kayak gini ternyata ya. Ini kayak gini ya buat yang mau aja. Kalau yang mau punya Tuhan yang suka susu ya nggak apa-apa. Ini parah nih. Ini baik bang, penuh hikmat bang, baik. Ini kan katanya firman Tuhan bang. Ini baik ini bang. Aduh, aku kena pelanggaran bang. Aku ganti akun naik lagi ya gara-gara susu ini. Aku naik lagi ganti akun. Aduh, Kalau kamu kena mental turun aja. Bang Jerry, Islam Kristen Bang Jerry. Aku Islam bang ya. Ya, gini host. Cil. Enggak, kau tadi kan mau diskusi. Ya, jadi gini host ya. Kita di sini tidak memframing host ya. Iya, kalau kan membawakan data, tunjukkan datanya lah. Saya tidak membahas Enggak. kitabmu. Dari tadi kau nggak pernah tunjukkan data. Kau mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad. Kau tidak menunjukkan data di mana ada data yang mengatakan bahwasanya Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran pun hadis gitu loh, biar fair kita diskusinya. Biar kita baku hantam pakai data gitu. Oke. Nah, kalau cuma asumsi liar anak TK aja bisa klaim doang. Iya bang. Iya benar. Aku datang lagi. Saya tadi itu diam dulu ya. Diam dulu. Tadi itu. Kenapa? Teman saya tadi itu pertanyaan saya saja gini bang ya. Apakah data dulu silakan kalau mau bertanya tunjukin data dulu karena saya nggak akan menjawab kalau kamu nggak nunjukin data. Betul, data dulu. Iya, data dulu. Silakan tunjukkan data. Jadi seperti halnya tadi aku menunjukkan data mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, nggak jauh-jauh tentang kesusuan. Yeremia 16:6-7 dan juga Lukas 11:27. Mau lihat versi lainnya? Iya, diapain justru mau paham, diapain? Hah? Mau lihat? Tunjukin ya. Masih kau berani datang besok? Masih berani kau? Masih berani kau datang sini? Kau mau hujan? Mampus kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Lukas 11:27 ya guys ya. Saya tidak mau menafsir ya. Janganlah, jangan. Kalian kalau mau membayangkan silakan. Kalau mau bayangkan silakan. Tapi saya tidak mau menafsirkan ya. Lukas 11:27 ini Bible kan sudah diterjemahkan dengan rupa-rupa versinya ya guys ya. Kita lihat versi yang lain ya. Kita lihat versi TL. Ini terjemahan lama sama-sama terbitan LAI. Lukas 11:27. Aku baca penuh hikmat. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak sambil bersuara sambil berkata kepadanya,
Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Tete yang telah engkau hisap. Itu nggak ngaruh. Ini gimana ceritanya? Hisap tete ini gimana ini bang? Gimana bang? Ya Allah bang, astagfirullahaladzim bang. Ini firman Tuhan bang, katanya bang. Sakit bro, sakit. Aduh bang, ini gimana bang? Dan tete yang telah engkau hisap, ya Allah, rek, gak bahaya Tuhan hisap tete, rek, gak bahaya, rek, rek. Gak bahaya, rek. Gak bahaya, Tuhan hisap tete ini gak bahaya, rek. Kabur, kabur dia. Kabur. Gak ada yang turunin. Belum lagi di Yeskiel, terbitan lama, terjemahan lama, Yeskiel ya. Yeskiel 16:7 terjemahan lama. Maka susumu makin montok, alamak jang. Waduh, ini kita lihat ini. Kita lihat, harus paham ini konteksnya apa, perikopnya apa. Oke, kita klik ya. Ternyata konteksnya perikopnya Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oh, istrinya ternyata. Kalau istri Tuhan kan mau diapain ya terserah mama ya. Mau susunya diapain terserah. Kan istrinya Tuhan. Istri Tuhan oke, gitu terserah ya kan. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru suka yang ya begitulah ya. Malu kan Ten? Gak bahaya kayak gitu. Mampus kau. Gak usah kalian itu pakai sok-sok mau merumuskan caranya menghujat, nggak usah. Kalian tuh mau sok-sokan menghujat, data aja nggak punya kau. Kita pakai data, kita nggak perlu repot-repot menghujat. Muslim itu tidak perlu menghujat, cukup bacakan Bible Anda. Cukup bacakan Bible, kita nggak perlu menghujat, ya. Kau Ten bingung kok bolak-balik caranya menghujat, nggak ada data pula. Mampus kau. Terus pikiranku jadi sesat katanya. Ada ya Allah ya Karim. Ngeri kali yang ngeri. Ngeri dong. Ya Allah. Oke, halo Bang Tar. Pikiranku jadi sesat. Iya. Banyak istighfar Bang, Bang Tar, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Bang. Kristen. Ada yang Kristen. Oke Bang. Ya. Mau diskusi Bang? Boleh. Oke Bang, kita punya tema Oten salah sembah. Oke. Bang Greg, ini sebentar, aku Bang. cuma punya waktu bentar, soalnya aku bentar lagi insya Allah mau jemput anakku. Gitu. Dia mau selesaiin, mau lanjut yang tadi dulu ini sebentar atau mau langsung ke tema nanti biar sama yang lain aja, mungkin sama Bang Greg, Bang Jun, terus tadi. Oke, lanjut ya. Kalau Kita mau juga sebentar lanjut lagi yang mau ini. tutup nih, mau persiapan sholat Jumat. Lanjut yang apa? Oh iya, atau mau selesaiin yang ini mau bantah. Oh ya, silakan. Itu Oten salah sembah ke mana? Apanya pernyataan klien? Oke, mau ke tema kayaknya. Oke, Oten salah sembah Bang. Oten salah sembah di situ pertanyaan. Oke, saya tanya dulu biar lanjut kita diskusinya. Bang, abang Tuhannya siapa? Tuhan abang siapa? Tritunggal. Tuhan abang Tritunggal. Bang, sekali lagi Bang. Tuhan abang siapa Bang? Siapa? Siapa Allah Bang? Allah Bapa yang di surga. Yesus siapa Yesus? Sama. Yesus Tuhan juga. Bang, Tuhan abang siapa? Kok nanya lagi berapa kali mau dijawab? Iya, Tuhan abang siapa? Allah Bapa yang di surga. Yesus? Ya sama. Tuhan juga. Enggak disebut sama dia Bang, harusnya dia sebut kan kalau dia Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan juga. Apa aku bilang gitu? Iya, Yesus Tuhan juga.
kalau Yesus sama seperti Muhammad, tahu nggak? Enggak, Yesus Tuhan juga. Sama seperti Muhammad. Oh, berarti dia hanya utusan bukan Tuhan. Berarti Yesus hanya utusan bukan Tuhan. Ya, tapi itu satu. Ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, apakah dia satu dengan Bapa? Karena orang itu Yesus berkata di dunia, bukan di sorga, bukan dari sorga. Berarti Yesus itu maha mengetahui. Maha mengetahui ke mana? Dia orang mengetahui enggak? Maha kuasa, enggak, Yesus maha kuasa enggak, Bang? Udah dibilang sama kok maha kuasa. Iya, kalau sama berarti dia maha kuasa kan? Iya. Maha mengetahui, betul? Betul. Coba baca, Bang, baca Matius 24:36, Bang. Bacalah situ. Oke. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti ada dua. Yesus di situ nggak tahu loh, kata Bapak, kata Anda, Yesus itu maha mengetahui, tapi tahu-taunya dia nggak tahu tentang hari kiamat kapan terjadi. Hari kiamat itu Yesus datang kedua kalinya. Anda tahu nggak? Dia nggak tahu kapan terjadinya, Bang. Kapan terjadinya dia nggak tahu, Bang. Dia kan berbicara di dunia, bukan dari surga. Aduh. Lah, Bang, turun aja, Bang. Pusing kepalaku. Pernyataan turun. Kita juga mau istirahat dulu. Oke, teman-teman, kita istirahat sebentar, teman-teman ya, karena sebentar lagi mau sholat Jumat, biar kita persiapan. Ya kalau hotel kayak gitu bikin pusing. Terus dia jadi bertuhan kepada diri sendiri, kan botol. Iya. Nah itu kan konsekuensinya begitu, Bang. Siapa Tuhanmu? Yesus. Tuhan. Kenapa Yesus bertuhan? Dia jadi manusia. Dia bertuhan sama dirinya sendiri. Kan botol. Pusing kan, Bang Greg? Oke, teman-teman ya, kita cukupkan dulu. Sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung, sudah bantu toki-toki layar, sudah mengirim hadiah. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum semuanya, melancarkan segala urusan antum semuanya. Kemudian sekali lagi kita berdakwah, kita berjuang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan kita antum semuanya yang toki-toki layar, tap-tap layar, posting-posting ulang, dan teman-teman kita yang di atas berjuang dengan lisan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.